ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami dengan judul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Pertama, kami akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Alisa Zaharisi Putri. Selanjutnya Ida Gila, Aksana Putri. Saya Asti Ariananda. Saya Cesar Gasibadama. Selanjutnya pembacaan materi. Yang pertama yang menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yang akan dibacakan oleh Alisa. Baik. Yang pertama yakni menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang berarti ide, gagasan. Logos berarti ilmu, pengetahuan. Jadi ideologi adalah ilmu tentang gagasan atau ide. Ideologi adalah cita-cita atau nilai dasar yang dijadikan sebagai pedoman tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak. Ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup. Adapun beberapa fungsi ideologi sebagai berikut. Fungsi yang pertama yakni struktur kognitif, yaitu seluruh pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan. Yang ketiga, norma-norma sebagai pedoman dan pegangan bagi seorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, sebagai kekuatan untuk mendorong seseorang menjalankan tujuannya. Yang kelima, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Dan yang terakhir yakni pendidikan bagi masyarakat untuk memahami, menghayati serta merancang tingkah laku dirinya sesuai pada orientasi dan norma-norma yang tercantum. Adapun beberapa jenis ideologi dunia. Yang pertama yakni Marxisme-Leninisme, yakni suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Prinsip pertama yakni penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Dan prinsip kedua yakni proses perubahan sosial bersifat dialektis. Dan ideologi yang kedua yakni ideologi liberalisme, yakni paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Ideologi yang ketiga yakni ideologi sosialisme, yakni paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib mensejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare state. Dan ideologi yang terakhir yakni ideologi kapitalisme, yakni paham yang memberikan kebebasan pada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dan dengan kemampuan modal yang ia miliki. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dinda. Oke teman-teman, saya akan memaparkan materi tentang mengapa kita perlu mengkaji Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama ada dua alasan ya. Yang pertama itu kita sebagai warga negara itu harus memahami dan juga melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila itu ada tiga. Yang pertama itu ada unsur ateisme. Unsur ateisme ini terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur ateisme ini tidak mengakui tentang adanya Tuhan. Yang kedua itu unsur individualisme yang terdapat di dalam liberalisme yang bertentangan dengan prinsip nilai gotong royong. Yang ketiga yaitu unsur kapitalisme yang memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai sistem perekonomian dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya yaitu ada beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme. Yang pertama itu rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu ada aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa Indonesia. Yang ketiga itu aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia dan membuat wisatawan asing itu enggan berkunjung ke Indonesia
Pancasila sehingga mengurangi devisa negara. Selanjutnya itu ada unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka, yang dimana generasi muda inilah yang akan menjadi pemegang tongkat estafet keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua itu perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia itu dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu perdagangan dan peredaran narkoba itu dapat merusak perekonomian. Selanjutnya alasan yang kedua yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama itu ketersediaan untuk saling menghargai dan dalam kekhasan masing-masing. Artinya adalah kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia. Pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Unsur yang kedua itu aktualisasi 5 Pancasila. Artinya sila-sila dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Yang kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Selanjutnya menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, yaitu Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, namun seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya, pada pemerintahan Presiden Habibie, pada masa ini resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis baik dalam negeri maupun luar negeri, dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan, tapi akan dibentuk lembaga serupa yang khusus untuk mengkaji, mengembangkan dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum ada. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pada masa ini yang lebih dominan yaitu kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Yang terakhir, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintahan SBY yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Namun pada akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Baik, selanjutnya membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era reformasi, dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang ditandai dengan enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila yang berujung hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, yang akhirnya timbul kesadaran tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara.
Di sini ada beberapa unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dengan kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu penyalahgunaan rezim yang berkuasa hingga penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi. Di sini, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap ideologi negara. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cesar Dias. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Paham hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi realitas. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua, dimensi idealitas. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu mengunggah motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Dan yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal, mengandung dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya. Yang kedua, atau materi selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak di kalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologis belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntun yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, himbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini ialah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, landasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya Pancasila mengandung dimensi realitas
idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dalam presentasi. Salam